الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu dari hari-hari besar Islam yang setiap tahun menjadi ritual keagamaan. Hari raya ini adalah kulminasi dan klimaks dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Idul Fitri memiliki makna yang berbanding lurus dengan orientasi terwujudnya kewajiban berpuasa, yaitu mencetak orang-orang yang beriman supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam literatur Al-Quran, puncak ketakwaan adalah kemenangan. Kemenangan ini hanya milik orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mencintai Allah, mencintai dirinya, mencintai manusia dan kemanusiaan, memanusiakan manusia seluruhnya, mencintai tanah airnya, budayanya, suku, ras, dan menghormati berbagai macam perbedaan dengan tulus sepenuh hati, tanpa ada iri dan dengki, menebar rahmah bagi seluruh alam, menciptakan rasa aman dan nyaman bagi lingkungan. Sebagaimana kita ketahui, melalui instrumen Idul Fitri ada usaha untuk senantiasa mengupgrade ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Fitri bukan memperbaharui pakaian ataupun aksesoris semata. Ada sebuah ungkapan dalam dunia pesantren yang kita kenal, laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri bukanlah bagi mereka orang-orang yang serba berpakaian baru, tetapi pada hakikatnya Idul Fitri semakin meningkatnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan, Allah mewajibkan kepada kita semuanya berpuasa, yang tujuan utamanya membentuk orang-orang yang beriman supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Lalu apa itu takwa? Para ulama pada umumnya mendefinisikan takwa secara singkat tetapi padat dan lengkap. Takwa adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran di dalam Al-Quran. Banyak diceritakan ciri atau karakteristik daripada orang-orang yang bertakwa. Maka dalam kesempatan khutbah Idul Fitri yang singkat ini, khatib akan mengambil tema wujudkanlah momentum Idul Fitri untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم
dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, maka mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahuinya. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 133 sampai 135. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, rangkaian ayat tersebut menjelaskan ada 5 karakter atau ciri yang melekat pada orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Pada bulan suci Ramadan disebut juga syahrul infaq. Ramadan telah melatih kita untuk banyak berinfak. Rasulullah juga mencontohkan, beliaulah yang sangat dermawan, menjadi jauh lebih dermawan pada bulan suci Ramadan. Infak yang telah kita keluarkan pada bulan suci Ramadan hendaknya menjadi karakter kita, karena itulah karakter orang-orang yang bertakwa. Mari kita sama-sama berinfak, tidak hanya di bulan suci Ramadan, tetapi di luar Ramadan pun kita sama-sama berinfak. Dan untuk berinfak tidak harus menunggu kaya raya. Berinfaklah sesuai kadar kemampuan masing-masing, karena karakter orang yang bertakwa yang pertama menginfakkan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, karakter orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya. Puasa Ramadan telah mendidik kita untuk mampu mengelola emosi dengan baik. Puasa Ramadan telah mendidik kita untuk bersabar, menahan diri dari belenggu hawa nafsu. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan bahwa wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Amarah lahir dari hawa nafsu. Maka karakter yang kedua, orang yang bertakwa adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya kapanpun dan dimanapun dia berada. Perang Badar yang begitu hebat disebut perang kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari perang Badar bersabda, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Duhai semua sahabat, ketahuilah oleh kalian semua, kita semuanya telah kembali dari perang kecil
menuju peperangan yang sangat besar. Para sahabat terkejut dan heran. Perang Badar yang begitu sangat dahsyat disebut perang kecil. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Lalu apakah yang disebut jihad yang terbesar ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, jihadatun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Oleh karena itu sangat beruntunglah orang-orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya kapanpun dan dimanapun. Marah seringkali membuat orang hilang akal sehat, kata-kata tidak terkontrol, keputusan tidak bijak, dan emosi tak terkendali. Puasa Ramadan telah melatih kita untuk bisa menahan amarah, mengendalikan hawa nafsu. Hendaknya terus menjadi karakter kita secara medis. Dalam ilmu kesehatan mental, banyak penyakit yang muncul akibat dipicu oleh kemarahan, mulai dari darah tinggi, kolesterol, hingga diabetes. Sebab marah dalam ilmu kesehatan dapat memicu hormon kortisol. Itulah karakter orang yang bertakwa yang kedua, dapat mengendalikan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Meminta maaf itu baik, tetapi yang terbaik dan sangat mulia adalah memaafkan kesalahan orang lain. Maka dalam khutbah Idul Fitri yang singkat ini, saya mengajak kepada jamaah semuanya, mari kita saling memaafkan. Jadikan momentum Idul Fitri kali ini sebagai ajang bersilaturahmi dan saling memaafkan. Sekali lagi, meminta maaf itu baik, tetapi memaafkan jauh lebih baik dan mulia. Suatu hari Rasulullah ditanya oleh para sahabat yang berkaitan dengan istilah muflis. Ya Rasulullah, hal apakah yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka? Rasul menjawab, karena banyak manusia yang waktu hidup di dunia tidak beres antara persoalan manusia yang satu dengan yang lainnya. Saya ulangi, kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka karena ada sesuatu yang tidak dibereskan terlebih dahulu dan terbawa mati antara urusan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Allah Maha Pengampun, tetapi tidak ada satupun manusia yang mempunyai sifat pengampun. Ketika manusia mengampuni, itu hakikatnya hidayah yang diberikan oleh Allah. Ada manusia yang pada hari kiamat telah membawa amal sholatnya, zakatnya, puasanya, tetapi mereka disebut orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena hablum minallahnya beres. Saya ulangi, hablum minallahnya beres, tetapi hablum minannasnya bermasalah. Dengan orang tua bermasalah. Ada anak yang membentak ibu bapaknya sendiri. Ada anak yang menyakiti perasaan orang tuanya. Siapapun dari kita, serajin apapun sholat berjamaah tidak pernah kita tinggalkan. Tarawih 1 bulan penuh full kita laksanakan, tetapi menyakiti hati orang tua, menyakiti hati tetangga, menipu orang lain, maka Rasul menyebutnya orang yang muflis, orang yang sangat merugi. Oleh karena itu, mari bereskan antara urusan kita dengan saling memaafkan.
karena karakter orang yang bertakwa yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, karakter orang yang bertakwa, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Syekh Wahbah Al-Juhaili menjelaskan dalam tafsir Al-Munir bahwa muhsin adalah orang yang membalas kejelekan dengan kebaikan. Orang mencela kita, kita tidak marah, justru memaafkannya dan menyambung tali silaturahmi. Ini adalah contoh muhsinin. Dan yang terakhir, karakter orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum ila akhir ayat. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya sedang mereka mengetahui. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, tidak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Setiap orang bisa salah, tetapi setiap orang bisa terperosok ke dalam dosa dan nista. Setiap orang bisa berbuat maksiat. Yang paling penting adalah segera bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Oleh karena itu, saya mengajak kepada jamaah Idul Fitri rahimakumullah, mari kita jadikan momentum Idul Fitri sebagai ladang bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 5 karakter atau ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, dapat menahan amarah dan mengendalikan hawa nafsu kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, berbuat baiklah kapanpun dan dimanapun kita berada. Yang kelima, bertaubat dengan taubatan nasuha. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'id min akbari sa'iril Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahu bi imanin
وإسلام وإحسان إلى دار السلام. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي واذكروا الله العظيم يذكركم waladzikrullahi akbar. Segenap saya pribadi dan segenap pengurus Masjid Al-Irsyad mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin al maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu